Bab 1396 Tempat Sampah Beraksi. Kata-kata Sima Ying mengandung kekuatan luar biasa. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada yang berani berbicara lagi. Bahkan ada banyak orang yang meringkuk dan mundur beberapa langkah. Dalam sekejap, lautan orang-orang yang sangat bising sebelumnya, yang berteriak-teriak gemuruh sebelumnya, semua menjadi sunyi. Mereka tidak bertindak seperti ini karena mereka takut pada Sima Ying. Tidak, itu karena mereka takut pada Tuan Taman Naga, Miao Renlong. Saudari junior Sima, kami belum datang ke sini untuk menyinggung tetua Miao, kami juga tidak datang ke sini untuk mengganggu kamu. Kami datang ke sini untuk sampah dari Gunung Cianwood. Wang Chao berbicara dengan senyum di wajahnya dan nada yang sangat sopan. Sampah, siapa yang kamu sebut sampah? Namun, Sima Ying menanggapi dengan dingin dan kesombongan. Dia bahkan bisa dikatakan kejam terhadapnya. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa temperamen Sima Ying begitu tidak menyenangkan saat pertama kali bertemu dengannya. Ternyata kepribadiannya sama di World Spiritist Alliance. Ketika Sima Ying begitu sombong bahkan ketika menghadapi para jenius dari World Spiritist Alliance ini. Tidak mengherankan bahwa dia akan begitu sombong ketika menghadapi Chu Feng dan yang lainnya yang telah bersamanya untuk pertama kalinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sima Ying, Wang Chao sebenarnya tidak berani mengatakan apa-apa dan menundukkan kepalanya dalam diam. Bukan karena dia tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, itu adalah bahwa dia tidak berani menentang Sima Ying. Sampah dari Gunung Cianwood, apakah kamu hanya tahu cara berdiri di belakang seorang wanita? Apakah kamu memiliki keberanian untuk bertarung melawan aku, Zhang He? Petik 2. Tepat pada saat ini, bahwa Zhang He menunjuk ke Chu Feng di samping Sima Ying dan dengan dingin berteriak. Semua orang mengatakan bahwa para murid Gunung Cianwood memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Tetapi hari ini, aku akhirnya mengetahui bahwa mereka sebenarnya hanya dari kualitas ini. Memanggilmu sampah adalah penghinaan terhadap sampah itu sendiri. Karena fakta bahwa dia tidak berani menentang Sima Ying, dia memutuskan untuk mengarahkan ujung tombaknya langsung ke Chu Feng. Kalian semua, kamu benar-benar sudah bosan hidup. Mendengar Zhang He dan yang lainnya menyebut Chu Feng sampah, kemarahan di wajah Sima Ying menjadi semakin jelas. Dia mulai melepaskan kekuatan bela dirinya dan benar-benar berencana untuk menyerang Zhang He dan yang lainnya. Liu Sisinger, izinkan aku untuk mengurus sesuatu seperti ini. Namun, pada saat ini, Chu Feng menghentikan Sima Ying. Melihat itu, Sima Ying terkejut. Namun, pada akhirnya, dia mengangguk. Setelah mengenal Chu Feng begitu lama, dia cukup akrab dengan kepribadian Chu Feng. Dia tahu betul bahwa Chu Feng akan lebih berpengalaman dalam merawat orang-orang seperti Zhang He dan yang lainnya. Jadi, dia memutuskan untuk mengizinkan Chu Feng untuk menangani mereka. Orang yang memiliki kekuatan roh umumnya memiliki rasa superioritas. Setelah mereka menjadi spiritualis dunia, perasaan superioritas mereka hanya akan meningkat. Namun, perasaan superior tidak sama dengan kesombongan. Paling tidak, aku berpikir bahwa untuk dapat menjadi spiritualis dunia, untuk dapat mengambil bagian dalam profesi besar seperti itu, seseorang harus setidaknya memiliki kualitas batin. Petik 2. Jadi, aku telah memikirkan sepanjang waktu bahwa aliansi spiritual dunia adalah tempat di mana orang-orang dengan kualitas batin yang sangat tinggi berkumpul. Tidak hanya orang-orang di sini yang memiliki teknik roh dunia yang luar biasa, kualitas batin mereka juga harus sangat baik. Petik 2. Namun, aku sedih menemukan hari ini bahwa aku salah. Meskipun aku tidak mengerti mengapa kalian semua memiliki permusuhan yang begitu besar terhadapku, tampaknya kalian semua tidak mengenal aku dengan baik. Karena kamu bahkan tidak tahu orang seperti apa aku, tetapi bersikeras menyebut aku sampah berulang kali, itu adalah tanda kurangnya sopan santun, tanda tidak memiliki kualitas batin. Petik 2. Harus aku katakan, aku sangat kecewa pada kalian semua. Aku benar-benar kecewa. Chu Feng berjalan di depan Sima Ying dan mulai berbicara ketika dia menggelengkan kepalanya dan mendesah tanpa henti. Dia menunjukkan ekspresi sangat kecewa. Kecewa? Apakah kita perlu peduli dengan kekecewaanmu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat luar biasa hanya karena kamu dari Gunung Cianwood? Petik 2. Biarkan aku memberitahumu, alasan mengapa aku memanggilmu sampah adalah karena, di mata kami, kamu tidak lebih dari sampah. Zhang He menunjuk ke arah Chu Feng dan memarahinya. Chu Feng tidak marah dengan penghinaan Zhang He. Alih-alih dengan senyum di wajahnya, dia bertanya, oh, jadi begitu. Jadi aku sebenarnya sampah di matamu? Meskipun aku tidak tahu kriteria apa yang kamu gunakan untuk menentukan apa itu sampah, aku ingin bertanya, apa yang kamu anggap orang yang bahkan lebih banyak sampah daripada sampah? Petik 2. Orang-orang yang bahkan lebih banyak sampah daripada sampah? Zhang He dan yang lainnya tidak mengharapkan Chu Feng untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Terkejut,
Mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, sampah adalah sampah. Mereka adalah keberadaan yang tidak berharga dan tidak berguna. Dalam hal ini, sesuatu yang lebih banyak daripada sampah seharusnya tidak ada. Sebenarnya aku juga tidak tahu apa itu sampah lebih dari sampah. Namun, aku dapat memberitahu kamu semua ini. Jika aku sampah di mata kamu, maka kamu semua adalah orang-orang lebih banyak sampah daripada sampah di mataku. Apakah kamu semua ingin tahu mengapa aku mengatakan itu? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Bajingan, setelah sekian lama, jadi kamu menghina kami. Aku melihat bahwa kamu sudah bosan hidup. Pada saat ini, Zhang He tiba-tiba menyadari bahwa Chu Feng menghina mereka. Dalam kemarahan, dia menggeram. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia melepaskan kekuatan bela dirinya. Hanya dalam sekejap, dia tiba di depan Chu Feng dan memukul tinju ke arah wajah Chu Feng. Serangan tinju ini bukan masalah kecil. Itu mengandung begitu banyak kekuatan yang menyebabkan banyak riak terbentuk di udara saat melewatinya. Tidak hanya kuat, kecepatannya juga sangat cepat. Namun, pada saat Zhang He berpikir bahwa serangan tinjunya sudah cukup untuk menyebabkan Chu Feng sangat menderita, cukup untuk membuat Sima Ying menyadari betapa tidak bergunanya Chu Feng. Chu Feng berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, matanya berkedip, dan kemudian Thunder Armor dan Thunder Wings muncul padanya. Dalam sekejap, budidaya Chu Feng naik dari peringkat 6 Martial King ke peringkat 8 Martial King. Setelah itu, ia sedikit menggerakkan bahu kirinya dan kemudian dengan eksplosif menembakkan pamel. Serangan telapak tangan Chu Feng beberapa kali lebih cepat dan lebih kuat dari serangan tinju Zhang He. Tanpa belas kasihan, serangan telapak tangannya mendarat di dada Zhang He. Ledakan. Begitu serangan telapak tangan mengenai dadanya, Zhang He langsung mengucapkan jeritan kesakitan yang menyedihkan. Seperti meteor, dia tertembak ke kerumunan. Melihat Zhang He ditembak ke arah mereka, banyak orang melepaskan kekuatan roh mereka untuk mencoba menghentikan kejatuhan Zhang He sehingga dia tidak akan terluka lebih lanjut. Yang mengejutkan mereka, serangan telapak tangan Chu Feng terlalu kuat, dan kekuatan roh mereka sama sekali tidak dapat menghentikan kekuatan serangan telapak tangan sama sekali. Seperti senjata yang tak terhentikan, Zhang He menembak kerumunan dan meninggalkan jejak darah. Pada saat Zhang He berhenti, jalan yang telah dia lalui melalui kerumunan itu benar-benar berantakan dan berlumuran darah. Banyak orang terluka parah dan berteriak kesakitan tanpa henti. Mereka semua babak belur oleh serangan telapak tangan Chu Feng. Surga, ini, ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang terpana. Semuanya terjadi terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi. Namun, ketika mereka melihat kerumunan berbaring di lantai menjerit kesakitan, dan Zhang He, yang tulang rusuknya hancur, berlumuran darah dengan kulit pucat maut di wajahnya. Semua orang menyadari bahwa murid Gunung Qianwut ini tampaknya bukan seseorang yang mudah diremehkan. Siapa sebenarnya pria itu? Dia jelas-jelas Martial King peringkat 6, bagaimana budidayanya tiba-tiba meningkat ke peringkat 8 Martial King? Petik 2. Armor petir dan sayap itu tampaknya sangat istimewa. Sepertinya dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Sebagai gantinya, tampaknya dia menggunakan armor petir dan sayap petir itu untuk meningkatkan budidaya. Metode apa itu? Dia benar-benar dapat meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat? Itu hanyalah sesuatu yang belum pernah aku lihat atau dengar sebelumnya. Mungkinkah orang ini adalah jenis binatang buas khusus yang memiliki bloodline khusus? Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Petik 2. Shock yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah para elit dari aliansi spiritualis dunia ini dengan hati-hati memeriksa Chu Feng saat ini, guncangan di hati mereka berlipat ganda. Mereka, yang menganggap Chu Feng sebagai sampah sebelumnya sekarang tidak punya pilihan selain untuk memeriksanya kembali, murid dari Gunung Qianwut ini. Itu karena kekuatan dan metode yang dimiliki Chu Feng sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki sampah. Sebaliknya, dia jenius tingkat iblis, jenius berkali-kali lebih kuat daripada Zhang He. Selain itu, bahkan jika kultivasi Chu Feng ditingkatkan ke peringkat 8 Martial King, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Zhang He begitu buruk sehingga dia tidak bisa berdiri kembali. Setelah semua, Zhang He juga peringkat 8 Martial King. Bab 1397 lebih banyak sampah daripada sampah. Siapa lagi? Chu Feng menepuk telapak tangannya sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya yang menyempit ke arah pasukan aliansi spiritual dunia yang datang untuk menekannya. Setelah melihat tatapan Chu Feng, ekspresi semua orang itu sangat berubah. Segera, mereka mengalihkan pandangan mereka dari tatapan Chu Feng atau menundukkan kepala dalam diam. Tidak ada yang berani melihat Chu Feng di wajahnya. Bahkan Wang Chao dan Liu yang telah memimpin pasukan bersama dengan Zhang He, tidak berani menatap wajah Chu Feng. Ketika bahkan Zhang He, orang yang memegang peringkat ke-7 pada daftar suksesi spiritual dunia, dikalahkan oleh Chu Feng dengan serangan tunggal, bagaimana mereka?
yang berada di peringkat ke-8 dan ke-9 dalam daftar suksesi spiritual dunia, menjadi pasangan yang cocok untuk Chu Feng? Pada saat ini, mereka menyesal, sangat menyesal bahwa mereka telah memutuskan untuk datang ke sini, bahwa mereka telah memutuskan untuk menekan Chu Feng dengan paksa. Jika mereka tahu bahwa Chu Feng adalah karakter yang kuat, maka bahkan jika mereka diberi 100 nyali, mereka tidak akan berani datang dan memprovokasi dia. Lagi pula, pada saat ini, situasi bagi mereka benar-benar memalukan. Hahaha, pada saat ini, Chu Feng tertawa. Tawanya dipenuhi hinaan. Dia tertawa untuk waktu yang sangat lama sebelum beralih ke Wang Chao dan yang lainnya. Dia berkata, apakah kamu sekarang tahu mengapa aku memanggil kamu semua orang yang lebih rendah dari sampah? Diam. Seperti sebelumnya, kerumunan tetap diam. Pada saat ini, kerumunan yang dipenuhi oleh banyak anggota generasi muda dari World Spiritist Alliance tidak dapat melakukan apapun selain berdiam diri. Sampah, ini yang mereka nyatakan Chu Feng. Namun, saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang cocok untuk Chu Feng. Bahkan, tidak satupun dari mereka bahkan berani bertarung melawan Chu Feng. Mereka telah mengumpulkan lebih dari 1.000 orang untuk datang ke sini. Setelah mereka tiba, mereka meneriakkan slogan-slogan sampah Gunung Qianwood berulang kali. Namun, saat ini, tidak ada dari mereka yang berani bertarung melawan Chu Feng. Dalam hal ini, bukankah mereka orang yang lebih rendah dari sampah? Jika tidak, apalagi yang bisa mereka lakukan? Betapa hebatnya orang-orang yang kalah dengan sampah. Dalam hal ini, jika aku ingin mengalahkanmu, bukankah itu berarti bahwa kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi manusia? Dan akan lebih rendah daripada babi dan anjing? Petik 2. Tepat pada saat kerumunan itu mati diam, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari mereka. Setelah itu, sosok perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Ini adalah pria yang sangat tampan. Dia memiliki rambut panjang yang tergerai dan memancarkan aura elegan. Dia benar-benar anak laki-laki standar yang elegan dan cantik. Selain itu, dia pasti tidak memiliki riasan atau efek samping lainnya. Itu semua adalah keindahan alamnya. Meskipun usianya hampir 40, dia masih tipe pria yang bisa menyihir banyak wanita hanya dengan penampilan luarnya. Kakak seniornya, Chen Mu. Ini bagus, kakak senior Chen Mu telah datang. Petik 2. Setelah melihat pria ini, beberapa wanita tidak dapat menahan diri dan mulai menjerit. Bahkan orang-orang di kerumunan mulai meneriakkan namanya dengan gembira. Keputusasaan dan kelesuan mereka semua telah berubah menjadi sukacita dan kegembiraan yang tak tertandingi. Terlepas dari siapa pria ini, dia telah membawa generasi muda aliansi spiritualis dunia pada saat kedatangannya. Seolah-olah penyelamat mereka telah datang. Tepat saat ini, Sima Ying memberitahu Chu Feng melalui transmisi suara, Chu Feng, dia dipanggil Chen Mu. Dia berada di peringkat ke-6 dalam daftar suksesi spiritual dunia kami. Petik 2. Namun, budidayanya sebelum dia memasuki formasi metamorfosis kerajaan adalah sama dengan budidaya aku saat ini, peringkat 7 Martial King. Dia hanya berhasil menerobos ke peringkat 8 Martial King setelah keluar dari formasi metamorfosis kerajaan. Petik 2. Dalam hal kekuatan bertarungnya, dia setara dengan Zhang He, Wang Chao dan Liu Yang. Kamu pasti mampu mengalahkannya dengan satu serangan. Petik 2. Namun, jika kamu membandingkan teknik roh dunia, itu akan sangat berbeda. Penguasaannya dalam teknik roh dunia sangat tinggi. Jika teknik roh duniaku bisa dikatakan jauh lebih rendah daripada teknik Zhang He, Wang Chao dan Liu Yang, maka bahkan jika mereka bertiga ditambahkan bersama-sama, teknik roh dunia mereka masih akan kalah dengan Chen Mu ini. Petik 2. Ini, jika dia ingin bersaing denganmu dalam kekuatan pertempuran, maka kamu akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Namun, jika dia ingin kamu bersaing dengannya dalam teknik roh dunia, kamu tidak boleh menerima tantangan itu. Petik 2. Yo, Lil Sisinger, sepertinya kamu tidak percaya diri dengan teknik roh duniaku, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Aku tidak bercanda denganmu. Nenek moyang Chen Mu ini adalah seorang tetua di majelis suci spiritual dunia. Sejak masa mudanya, ia telah diasuh oleh leluhurnya. Karena itu, teknik roh dunianya sangat cemerlang. Dia pastilah lawan yang belum pernah kamu temui sebelumnya, kata Sima Ying dengan gugup. Jangan khawatir. Aku punya ide sendiri tentang apa yang harus dilakukan, jawab Chu Feng sambil tersenyum santai. Tepat pada saat ini, bahwa Chen Mu berbicara. Sampah, bukankah kamu menganggap dirimu luar biasa, lebih unggul dari orang lain? Kalau begitu, apakah kamu berani menerima tantanganku? Petik 2. Mengapa aku tidak? Jawab Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Sangat baik, kalau begitu, mari kita bersaing dalam teknik roh dunia. Aku akan melihat apakah kamu dapat mengalahkan aku dalam hal itu, tentu saja. Itu seperti yang diduga Sima Ying. Chen Mu ini tidak memilih untuk bersaing dengan Chu Feng melalui kekuatan pertempuran. Sebaliknya, ia memilih untuk bersaing dengannya melalui teknik roh dunia.
Selanjutnya, dia menantang Chu Feng terlebih dahulu dan menyatakan apa yang akan mereka lawan setelahnya. Ini adalah perilaku yang benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Apa? Bersaing dalam teknik roh dunia? Seperti yang diharapkan dari senior Chen Mu, dia benar-benar brilian. Petik 2. Chu Feng itu adalah murid Gunung Qianwood. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Hanya ada sangat sedikit murid di dalam World Spiritist Alliance kami yang mampu bersaing dengannya. Petik 2. Namun, jika mereka bertarung dalam teknik roh dunia, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Lagi pula, teknik roh dunia adalah yang paling cakap dilakukan oleh para murid World Spiritist Alliance kami. Petik 2. Itu yang diharapkan. Dalam hal teknik roh dunia, jika aliansi spiritualis dunia kita menyatakan diri kita sebagai yang terbaik kedua, maka tidak ada seorang pun di seluruh tanah suci martialisme yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik. Petik 2. Betul, kakak senior Chen Mu benar-benar brilian. Dia memutuskan untuk tidak bertemu dengan Chu Feng langsung dengan kekuatan dan sebaliknya memutuskan untuk memiliki Chu Feng bersaing dengannya dalam teknik roh dunia. Kali ini, aku akan melihat bagaimana Chu Feng akan dikalahkan. Petik 2. Aku hanya takut dia tidak akan berani menerima tantangan. Kalau tidak, dia pasti akan dikalahkan. Begitu Chen Mu mengatakan kata-kata itu, kerumunan dari World Spiritist Alliance mulai memuji dia tanpa henti. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng berbakat dalam keberanian dan kebijaksanaan, dan bahwa ia telah berhasil mengunci titik lemah Chu Feng segera. Benar-benar tak tahu malu, kamu menggunakan apa yang kamu mahir untuk bersaing dengan apa yang tidak cakap dimiliki oleh Feng Feng. Chen Mu, seberapa besar kamu tidak tahu malu? Sima Ying berkata dengan mengejek. Tak tahu malu, sejak kapan membina kekuatan seseorang dan menghindari kelemahan seseorang menjadi tindakan tidak tahu malu? Petik 2. Yang mengatakan, saudara perempuan junior Sima, sebagai seseorang dari World Spiritist Alliance. Apakah benar-benar pantas bagimu untuk berbicara dengan orang luar seperti ini? Chen Mu bukanlah seseorang yang menyukai Sima Ying. Selain itu, leluhur keluarga Chen yang memiliki status dunia lain. Jadi, dia bukan seseorang yang akan menahan diri ketika berbicara melawan Sima Ying, karena dia tidak takut padanya sedikitpun. Kamu, diucapkan oleh Chen Mu dengan cara seperti itu, Sima Ying sangat marah. Namun, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Meskipun dia adalah seseorang yang mengabaikan konsekuensi dari tindakannya sepanjang waktu, titik lemahnya telah dikejutkan oleh Chen Mu saat ini. Saat dia tumbuh di aliansi spiritual dunia, terlepas dari alasan apa yang mungkin dia miliki, dia salah untuk membantu Chu Feng daripada aliansi spiritualis dunia. Sebagai pria dewasa, mengapa kamu merendahkan diri untuk berdebat dengan seorang gadis kecil? Bukankah itu hanya karena kamu ingin menumbuhkan kekuatan kamu dan menghindari kelemahan kamu dengan menggunakan apa yang kamu mahir untuk bersaing dengan aku dalam apa yang aku tidak mahir? Petik 2. Aku akan menyetujui permintaanmu. Bagaimana kamu ingin bersaing? Silakan berbicara. Tepat pada saat ini, Chu Feng sebenarnya setuju dengan tantangan dan bertanya bagaimana mereka akan bersaing. Apa yang terkuat di antara teknik roh dunia? Itu adalah formasi defensif yang paling alami. Kami berdua akan mulai pada saat yang sama. Dengan batas waktu 1 jam, kami akan menyiapkan formasi defensif. Kita kemudian akan melihat formasi pertahanan siapa yang lebih kuat. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Kata Chen Mu. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu sarankan. Chu Feng menerima kondisi Chen Mu, dan bahkan melakukannya dengan cara yang sangat jujur dan langsung. Surga, dia sebenarnya sangat menerima tantangan itu. Dia bahkan dengan tenang menerima tantangan teknik roh dunia. Chu Feng ini sebenarnya berani ini. Apakah dia benar-benar percaya diri pada dirinya sendiri, atau dia hanya bertindak gegabah? Petik 2. Apakah ada kebutuhan untuk mempertanyakan itu? Dia pasti bertindak gegabah karena kesombongan dan kesombongan. Aku telah mendengar banyak hal tentang Gunung Qianwood. Meskipun mereka memiliki beberapa jenius dengan kekuatan pertempuran yang kuat, mereka praktis tidak memiliki jenius yang ahli dalam teknik roh dunia. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa bahkan 2 orang jenius terkuat dari Gunung Qianwood, Qin Wentian dan Qin Lingyun, hanya memiliki teknik roh dunia biasa. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang dapat menyamai orang-orang di daftar suksesi spiritual dunia kami. Petik 2. Adapun Chu Feng ini, aku belum pernah mendengarnya. Dia bahkan bisa dikatakan sebagai individu tanpa nama. Karena itu, bagaimana mungkin dia bisa mahir dalam teknik roh dunia? Petik 2. Sama sekali tidak mungkin bahwa Chu Feng ini akan menjadi lebih kuat daripada Qin Wentian dan Qin Lingyun. Dalam hal ini, Chu Feng ini benar-benar sombong dan sombong. Hahaha, ini bagus. Aku benar-benar ingin melihat sampah ini dikalahkan sepenuhnya. Petik 2. Melihat Chu Feng dengan tenang menerima tantangan, tidak hanya Sima Ying, semua orang di World Spiritist Alliance terkejut. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Chu Feng menjadi percaya diri ini.
Namun, pada saat yang sama, kerumunan dari World Spiritist Alliance diam-diam senang. Bagaimanapun, mereka semua ingin melihat aib Chu Feng. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang menginginkan kehormatan aliansi spiritualis dunia mereka diinjak-injak oleh seorang murid dari Gunung Qianhut. Mereka semua berharap ada seseorang yang mampu mengalahkan Chu Feng. Bahkan jika metode mengalahkannya akan menjadi teknik roh dunia, mereka baik-baik saja dengan itu. Dan sekarang, Chen Mu telah menjadi orang yang mereka tempatkan semua harapan mereka. Selanjutnya, mereka semua merasa bahwa Chen Mu akan dapat mengalahkan Chu Feng menggunakan teknik roh dunia. Bab 1398 bocah itu tidak sederhana. Setelah melihat bahwa Chu Feng dan Chen Mu akan memulai pertandingan mereka, Sun Hao berbalik ke Huang Feng dan bertanya, Huang Feng, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu, dari mereka berdua, menurut kamu siapa yang lebih mungkin menang? Petik 2. Jika itu membandingkan kekuatan pertempuran mereka, maka itu pasti akan menjadi Chu Feng yang akan menang. Itu tidak diragukan lagi. Petik 2. Namun, ketika bersaing dalam teknik roh dunia, itu benar-benar sulit untuk diceritakan. Lagi pula, leluhur keluarga Chen adalah tetua Chen Sanyuan, Tuan Chen dari Majelis Suci Spiritualis Dunia. Petik 2. Chen Mu telah diajarkan oleh leluhur keluarga Chen mereka. Dengan demikian, teknik roh dunianya sangat cemerlang, kata Huang Feng. Dalam hal itu, apa yang kamu pikirkan secara pribadi? Sun Hao terus bertanya. Dia tampak sangat tidak sabar untuk mengetahui kesimpulan dari pertandingan ini. Sebenarnya, aku telah membandingkan teknik roh dunia dengan Chen Mu sebelumnya. Aku benar-benar dikalahkan. Petik 2. Namun, untuk mengatakan yang sebenarnya, meskipun Chen Mu kuat, kekalahan yang aku terima darinya tidak ada yang sekuat yang aku terima dari Chu Feng. Teknik roh dunia Chu Feng sangat berbeda. Mereka dapat digambarkan sebagai tidak terduga. Jika kamu menginginkan pendapat pribadi aku, maka aku pikir Chu Feng akan menjadi potongan di atas Chen Mu, kata Huang Feng. Jika itu masalahnya, maka bahkan jika kita dikalahkan oleh Chu Feng, itu tidak akan memalukan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Feng, Sun Hao menghela nafas lega. Itu benar, dia benar-benar kuat, kata Huang Feng. Cepat, lihat, ini sudah dimulai. Tepat pada saat ini, Huang Jiang berbicara. Pada saat ini, semua orang yang hadir menghentikan obrolan kosong mereka dan mengalihkan semua fokus mereka ke Chu Feng atau Chen Mu. Chu Feng dan Chen Mu sudah mulai mengatur formasi roh mereka. Tidak perlu berbicara tentang Chen Mu. Sebagai orang yang menempati peringkat ke-6 dalam daftar suksesi spiritual dunia, teknik roh dunia Chen Mu sangat gagah. Adapun formasi defensif yang dia dirikan, itu bukan masalah kecil juga. Dia membuat formasi yang sangat kuat. Bukan hanya itu penghalang yang tidak bisa ditembus, jika seseorang mendekatinya, itu bahkan akan mengeluarkan mekanisme yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang saat dipicu. Namun, meskipun pembentukan roh ini sangat kuat, itu sangat memakan waktu untuk didirikan. Bahkan untuk Chen Mu, itu akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk mengatur formasi defensif ini dengan sempurna. Ini juga alasan mengapa dia memutuskan untuk menetapkan batas waktu 1 jam. Formasi roh ini, bukankah formasi defensif yang diciptakan oleh leluhur keluarga Chen, Lord San Yuan, formasi penghalang adamantin? Apakah itu benar-benar formasi penghalang adamantin? Legenda mengatakan bahwa Lord San Yuan sedang berlatih di luar dan benar-benar berhasil memahami peluang untuk terobosan di wilayah musuhnya. Tanpa pilihan lain, ia hanya bisa mengikuti pelatihan tertutup di wilayah musuhnya. Petik 2. Demi mencegah kecelakaan terjadi, dia mendirikan formasi penghalang adamantin di tempat dia menjalani pelatihan tertutup. Belakangan, musuh-musuhnya benar-benar datang mengetuk pintunya. Lebih jauh lagi, mereka mengumpulkan hampir 100 ahli setengah tingkat kaisar bela diri untuk memecah formasi penghalang adamantin sehingga mereka dapat memaksa Lord San Yuan untuk gagal dalam terobosan krusialnya. Terbakar dan menjadi kerasukan iblis. Petik 2. Namun, mereka semua meremehkan formasi penghalang adamantin. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka yang dekat dengan 100 ahli tingkat kaisar setengah bela diri, bahkan setelah mereka menggunakan segala macam metode untuk menghancurkan penghalang. Mereka tidak dapat melakukan apapun untuk formasi penghalang adamantin, bahkan setelah menyerang selama 10 sepanjang hari dan malam. Petik 2. Pada akhirnya, Lord San Yuan berhasil menerobos. Setelah dia berjalan keluar dari formasi penghalang adamantin, dia melenyapkan semua kaisar setengah bela diri dan menciptakan legenda. Petik 2. Betul, meskipun Lord San Yuan dari saat itu belum memasuki Majelis Suci Spiritualis Dunia, dia sudah memiliki budidaya kaisar setengah bela diri dan juga seorang spiritualis jubah kerajaan. Karena itulah dia bisa menciptakan formasi pertahanan yang kuat. Petik 2. Adapun Chen Mu ini, meskipun dia adalah keturunan Dewa San Yuan dan telah diajarkan oleh Dewa San Yuan sejak dia masih kecil, tetap saja dia hanya seorang spiritis dunia jubah emas. Akankah dia benar-benar dapat mengatur formasi penghalang adamantin? Petik 2.
Banyak orang yang hadir mengakui pembentukan roh yang sedang didirikan Chen Mu dan terkejut olehnya. Itu karena formasi Adamantine Barrier ini benar-benar memiliki asal-usul yang cukup besar. Lebih jauh lagi, itu harus menjadi formasi roh yang hanya dapat dibuat oleh para spiritis dunia kerajaan jubah. Jika Chen Mu mampu membuat formasi penghalang Adamantine hanya dengan kekuatan seorang spiritis dunia jubah emas, itu benar-benar akan menjadi peristiwa besar dan mengejutkan yang akan sangat meningkatkan ketenaran Chen Mu. Apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Kenapa dia menyegel dirinya dalam pembentukan rohnya? Petik 2. Pada saat ini, beberapa orang terkejut menemukan bahwa Chu Feng telah mengelilingi dirinya dengan teknik roh dunianya. Selanjutnya, kepadatan formasi roh yang menyelimutinya tumbuh semakin tebal. Pada akhirnya, itu menyegelnya sepenuhnya di dalamnya. Yang lain tidak lagi bisa melihat sosoknya lagi. Haha, pria itu benar-benar luar biasa. Sepertinya dia mencoba menggunakan teknik roh dunia untuk membentuk cangkang kura-kura untuk bersembunyi. Bahkan jika dia takut dengan saudara senior Chen Mu, seharusnya tidak ada kebutuhan untuk ini, bukan? Petik 2. Kerumunan dari World Spiritis Alliance semua bingung dengan tindakan Chu Feng. Kemudian, setelah memeriksa lebih dekat pembentukan roh Chu Feng, dan setelah menemukan bahwa itu hanya formasi penyembunyian biasa, mereka merasa bahwa kemampuan Chu Feng terbatas. Dan bahwa dia menyerah untuk bersaing dengan Chen Mu. Dengan demikian, banyak orang dari aliansi spiritualis dunia mulai mengejek dan mencemooh Chu Feng. Meskipun kekuatan pertempuran Chu Feng telah mengejutkan mereka dan bahkan membuat mereka takut padanya. Teknik roh dunia Chu Feng telah memungkinkan mereka untuk memulihkan kembali martabat mereka yang hilang. Kakak, apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Sun Lei menoleh ke Sun Hao dan bertanya dengan sangat bingung. Dia tahu bahwa Chu Feng adalah seseorang dengan kekuatan sejati, dan bahwa dia sangat mahir dalam teknik roh dunia selain budidaya bela diri. Namun, pada saat ini, Sun Lei tidak dapat mengerti apa yang sedang dilakukan Chu Feng. Karena itu, ia hanya bisa meminta bimbingan kakaknya. Chu Feng pasti tidak akan mudah menyerah. Karena dia berani menerima tantangan, itu berarti dia memiliki kepastian dalam mengalahkan Chen Mu. Apalagi, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Chen Mu. Petik 2. Menurut pendapat aku, Chu Feng mencoba menyembunyikan kekuatannya, dan sengaja menyegel dirinya dengan formasi penyembunyian itu. Mengenai formasi seperti apa yang sedang dia buat, aku kira itu akan terungkap dalam waktu 1 jam, Sun Hao menjelaskan. Tapi, dia telah menyegel dirinya dalam formasi sekecil itu dengan ruang terbatas. Bahkan jika dia sangat kuat, formasi seperti apa yang mungkin dia dapat atur? Petik 2. Saat Sun Lei mengajukan pertanyaan itu, dia melirik pembentukan roh yang sedang didirikan Chen Mu. Dia menemukan bahwa tidak hanya formasi yang Chen Mu tetapkan sangat rumit. Itu juga lebih dari 10 kali lebih besar daripada Chu Feng. Secara logis, semakin besar formasi, semakin rumit kerja internal formasi, dan dengan demikian semakin kuat formasi. Khusus untuk formasi defensif, ini berlaku bahkan lebih. Menilai mereka dari ini, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, formasi roh yang sedang disiapkan Chu Feng tampaknya tidak mampu memperoleh keunggulan apapun melawan formasi Chen Mu. Sebaliknya, tampaknya benar-benar inferior. Tepat pada saat ini, Huang Feng berbicara. Kamu tidak dapat menggunakan alasan konvensional untuk semuanya. Terutama Chu Feng ini, pemahamannya tentang teknik roh dunia agak unik. Paling tidak, aku masih merasa bahwa Chu Feng akan menang melawan Chen Mu. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Feng, Sun Lei memutuskan untuk tetap diam. Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya teknik roh dunia Huang Feng bahkan lebih mendalam, dan ia juga memiliki pemahaman yang lebih besar tentang teknik roh dunia. Dengan demikian, dia sedikit lebih percaya pada kata-kata Huang Feng. Waktu perlahan berlalu, formasi defensif Chen Mu tumbuh lebih dan lebih lengkap, lebih dan lebih spektakuler. Itu mulai terlihat seperti benteng yang tak tertembus karena memancarkan cahaya keemasan yang luar biasa di seluruh penjuru. Dari satu pandangan sekilas, hati seseorang akan terkejut. Namun, formasi yang sedang disiapkan Chu Feng tetap sama seperti sebelumnya. Meskipun banyak orang pintar telah berhasil menebak bahwa Chu Feng sengaja menyembunyikan metodenya sehingga dia bisa mengejutkan mereka semua. Mereka masih tidak berpikir bahwa Chu Feng akan bisa menang. Itu seperti yang dikatakan Sun Lei, dengan betapa kecilnya Chu Feng membuat formasinya, ruangnya akan terbatas. Dalam ruang yang begitu terbatas, formasi defensif yang akan dia bisa buat ditakdirkan untuk menjadi lemah. Bocah dari Gunung Qianwut itu tampaknya tidak sederhana, namun, pada saat mayoritas orang banyak berpikir rendah tentang Chu Feng. Sebuah suara tua terdengar dari jarak beberapa mil jauhnya dari kerumunan. Bab 1399 Badak Emas. Ternyata ada dua orang tua yang tersembunyi di langit beberapa mil jauhnya dari Taman Naga. Keduanya sangat tua dan telah hidup selama bertahun-tahun, mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya.
Namun, mereka memiliki rambut putih dan kemerahan, pipi seperti anak kecil. Meskipun rambut mereka sudah memutih, tidak ada sedikit pun kerutan di wajah mereka. Sebaliknya, mereka lembut dan merah seperti anak-anak. Namun, keduanya memiliki budidaya yang sangat kuat. Meskipun mereka adalah half martial emperors, mereka pastinya bukan half martial emperors. Aura mereka sebenarnya setara dengan Miao Renlong. Bahkan, aura mereka bahkan sedikit lebih kuat daripada Miao Renlong. Selanjutnya, keduanya mengenakan jubah spiritis dunia kerajaan. Namun, itu bukan jubah spiritual dunia kerajaan biasa. Alih-alih itu adalah jubah spiritis dunia kerajaan yang ditandai ular. Banyak ular berkeliaran dan berputar-putar di jubah kerajaan seolah-olah mereka hidup. Itu menampilkan penampilan yang sangat menakutkan namun ilahi, memberikan rasa kaget dan takut ketika seseorang memandang mereka. Jubah roh dunia seperti ini sangat kuat. Sulit bagi para spiritualis dunia biasa untuk menguasai kontrol atas jubah spiritual dunia semacam ini. Jika seseorang ingin mengendalikan jubah spiritis dunia ini, setidaknya dia harus menjadi spiritualis dunia jubah-jubah bertanda kerajaan. Betul, kedua lelaki tua ini seperti Hong Qiang, mereka adalah spiritualis dunia jubah agung jubah ular yang kuat. Adapun identitas mereka, mereka juga sangat luar biasa. Bahkan Master Aliansi dari World Spiritis Alliance harus sangat menghormati mereka berdua. Itu karena mereka berdua adalah tetua dari Majelis Suci Spiritual Dunia. Di antara mereka, satu disebut Zhao Qinghen, dan yang lainnya disebut Chen Sanyuan. Chen Sanyuan ini adalah leluhur Chen Mu. Oh Sanyuan, sepertinya Chen Mu keluargamu telah bertemu dengan saingannya kali ini. Meskipun bocah itu ada murid Gunung Cianwood, teknik roh dunianya bukan masalah kecil. Hal yang sedang dia atur saat ini, sepertinya cukup sulit untuk ditangani, kata Zhao Qinghen dengan senyum berseri-seri. Ada jejak ejekan yang terkandung dalam kata-katanya. Brother Zhao, aku akui bahwa bocah dari Gunung Cianwood memiliki beberapa kemampuan. Baginya untuk dapat mencapai hal seperti itu, aku benar-benar terkejut. Petik 2. Namun, kamu seharusnya memperhatikan dengan tepat pembentukan roh seperti apa yang sedang diatur oleh Chen Mu. Itu adalah formasi penghalang adamantin yang aku buat dan ajarkan secara pribadi kepadanya. Tidak peduli seberapa terampil bocah itu, teman kecil dari Gunung Cianwood, mungkin masih mustahil baginya untuk mengalahkan Chen Mu, kata Chen Sanyuan dengan percaya diri. Formasi adamantin barrier Chen Mu memang dibentuk dengan jelas, dan tampaknya berlaku untuk legenda. Namun, aku percaya kamu juga tahu bahwa ia belum memahami esensi dari formasi penghalang adamantin, kata Zhao Qinghen. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Namun, bahkan jika itu masalahnya, tetap saja ia telah membentuk formasi penghalang adamantin. Karena dia berhasil mengaturnya, tidak mungkin dia akan kalah dari bocah dari Gunung Cianwood itu, kata Chen Sanyuan dengan tingkat kepercayaan yang sama. Apakah begitu? Dalam hal ini, mari kita tunggu dan lihat siapa yang benar. Zhao Qinghen tidak mencoba berdebat dengan Chen Sanyuan. Sebagai gantinya, dia tersenyum ringan dan dengan lembut mengelus jenggotnya yang panjang sebelum melanjutkan untuk menonton pertandingan antara Chu Feng dan Chen Mu beberapa mil jauhnya dari mereka. Dia berhasil. Cepat, lihat, Chen Mu telah berhasil. Tentu saja, dia telah mengatur formasi penghalang adamantin. Surga, ini tidak bisa dipercaya. Chen Mu hanya seorang spiritualis dunia jubah emas. Namun, dia sebenarnya bisa mengatur formasi ini yang hanya bisa dilakukan oleh para spiritis dunia kerajaan jubah. Apakah ini tidak berarti bahwa dia akan segera menjadi seorang spiritis dunia kerajaan jubah? Petik 2. Pada saat ini, batas waktu 1 jam telah tiba. Ketika kerumunan melihat formasi penghalang adamantin yang mempesona, tak tertembus, dan seperti istana, mereka mulai terengah-engah dengan kejutan dan kekaguman tanpa henti. Bahkan Sima Ying, Huang Feng, Sun Hao dan yang lainnya yang sangat percaya diri pada Chu Feng sebelum mulai mengerutkan kening. Bagaimanapun, formasi penghalang adamantin sangat terkenal karena kekuatannya yang luar biasa. Sampah dari Gunung Cianwood, batas waktu 1 jam telah tiba. Kamu dapat mengungkapkan cangkang kamu sekarang dan keluar untuk bersujud dan mengakui kekalahan kamu. Petik 2. Saat Chen Mu menikmati seruan kekaguman yang mengelilinginya, kepercayaannya menjadi tak tertandingi, dan ia mulai mempermalukan Chu Feng di depan umum. Seolah-olah dia sudah memenangkan pertandingan ini. Chen Mu, kecepatan di mana kamu mengatur formasi kamu benar-benar lambat. Aku sudah menunggu kamu sejak lama. Jika kamu lebih lambat, aku akan tertidur. Petik 2. Tanpa diduga, pada saat Chen Mu dipenuhi dengan kepercayaan diri, suara malas Chu Feng terdengar dari dalam formasi rohnya. Kamu masih mencoba membicarakan jalan keluar dari ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pembentukan roh jelek kamu mampu bersaing melawan formasi adamantin barrier aku? Kata Chen Mu. Itu benar, tidak perlu membandingkan. Hanya dengan menggunakan mata kita,
kita sudah bisa mengatakan bahwa saudara senior Chenmu pasti menang. Mengikuti apa yang dikatakan Chenmu, orang banyak juga mulai berteriak setuju. Hah, untuk beberapa hal, kamu tidak pernah tahu apa hasilnya jika kamu tidak mencobanya, Chu Feng tertawa nakal. Kemudian, ledakan yang keras terdengar. Pembentukan roh yang telah diatur Chu Feng benar-benar meledak. Dengan rotasi cepat, ia melayang ke langit seperti gunung kecil. Kemudian, itu menabrak ke tempat Chenmu berdiri. Bocah itu, mungkinkah dia telah menyegel dirinya dalam formasi rohnya sehingga dia bisa menggunakan formasi defensifnya untuk melepaskan serangan terhadap Chenmu? Dia benar-benar memikirkan metode untuk menentukan kemenangan dan kekalahan sejak awal. Petik 2. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata banyak orang mulai bersinar. Terlepas dari seberapa banyak mereka memandang rendah pembentukan roh Chu Feng, terlepas dari seberapa banyak mereka membenci teknik roh dunia Chu Feng. Mereka semua merasakan sensasi keagungan pada saat ketika Chu Feng melonjak ke langit dan menuduh menyerang Chenmu. Itu adalah keagungan tak terbendung yang tidak takut pada apapun di dunia. Banyak orang yang hadir ketakutan oleh kekuatan yang tak tertandingi ini. Cukup mengesankan. Namun, sayangnya bagi kamu, untuk menggunakan formasi sampah kamu untuk bertemu langsung dengan formasi penghalang adamantin aku setara dengan memukul batu dengan telur. Kamu tidak akan bisa menahan satu pukulan pun. Petik 2. Bahkan Chenmu takut dengan keagungan Chu Feng. Namun, meskipun ini masalahnya, dia masih dipenuhi dengan keyakinan dan percaya bahwa dia pasti akan menang. Bang! Tepat pada saat ini, tabrakan keras bergema di langit. Formasi defensif Chu Feng bertabrakan dengan formasi adamantin barrier Chenmu. Tabrakan ini segera menghasilkan riak energi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sebelum riak-riak itu bisa menyebar ke sekeliling mereka, formasi penghalang adamantin Chenmu bersinar dengan cahaya dan benar-benar menelan riak energi. Pada saat ini, kerumunan dapat dengan jelas melihat bahwa formasi adamantin barrier tidak rusak sedikit pun, tetapi pembentukan roh Chu Feng dipenuhi dengan retakan. Wos. Setelah itu, sebuah adegan yang mengejutkan secara universal terjadi. Formasi adamantin barrier Chenmu sebenarnya mulai berubah. Paku emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding berwarna emas dan mulai menembak ke arah formasi defensif Chu Feng seperti tombak. Put. Tombak emas tidak bisa dihentikan. Mereka menyapu semua yang ada di depan mereka dan semuanya menembus formasi pertahanan Chu Feng, membiarkannya tertutupi lubang. Melihat hasil di depan matanya, Chenmu berkata, Chu Feng, kamu telah hilang, dengan senyum berseri-seri. Oh, apakah kamu yakin? Mengejutkan Chenmu, suara Chu Feng terdengar sekali lagi. Setelah itu, ledakan keras terdengar. Formasi defensif Chu Feng benar-benar hancur berkeping-keping. Namun, ketika dihadapkan dengan adegan semacam ini, tidak ada satu orang pun dari World Spiritist Alliance yang bisa tertawa. Sebagai gantinya, masing-masing dari mereka menampilkan ekspresi tak bernyawa. Mereka semua tertegun. Itu karena siluet Chu Feng telah muncul di hadapan semua orang lagi. Hanya, lapisan kekuatan roh emas telah menutupi tubuhnya. Selanjutnya, kekuatan roh emas yang tampak luar biasa itu dipenuhi dengan rune dan simbol dan benar-benar membentuk badak berwarna emas. Badak ini berkedip-kedip dengan sinar keemasan. Selain fakta bahwa itu 3 kali lebih besar dari badak biasa, dan tanduknya 10 kali lebih besar dari tanduk badak biasa, tidak ada yang istimewa dari badak ini. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak seorang pun berani lalai melihat badak ini. Tidak seorang pun berani menatapnya dengan jijik. Karena mereka semua adalah spiritualis dunia, mereka dapat merasakan bahwa badak ini sebenarnya adalah formasi roh yang sangat kuat. Bab 1400 sudah tiba. Ini adalah formasi defensif yang sebenarnya yang aku buat. Adapun yang kamu hancurkan sebelumnya, itu hanya formasi penyembunyian. Petik 2. Sebagai seorang spiritualis dunia, kamu benar-benar bahkan tidak tahu ini? Chu Feng berdiri di dalam badak emas dan berbicara dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Apakah kamu berpikir bahwa bakat tidak penting kamu dengan sengaja membuat hal-hal misterius akan cukup untuk memungkinkan kamu menang melawan aku? Aku bisa memberitahumu ini dengan pasti. Terlepas dari seberapa berhitungnya kamu, pada akhirnya hanya akan ada satu hasil. Artinya, bahwa kamu akan dikalahkan dan aku akan menjadi pemenang, kata Chenmu dengan dingin. Menghadapi penghinaan Chenmu, Chu Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Chu Feng dengan ringan menunjuk jarinya, dan badak emasnya menggeram dengan suara rendah. Roar. Setelah menggeram, badak emas mulai bergerak maju menuju formasi penghalang adamantin Chenmu. Wos. Pada saat ini, formasi penghalang adamantin sekali lagi melepaskan tombak emas yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Menampilkan karakteristiknya untuk dapat digunakan secara defensif dan ofensif. Dengan kekuatan yang mampu menembus udara dan ruang, tombak itu ditembakkan secara eksplosif ke arah badak emas Chu Feng. Namun,
Tombak yang menakutkan itu benar-benar tidak berdaya di hadapan badak emas, baik pecah atau hancur akibat tumbukan. Kekuatan yang mereka telah ditampilkan saat mereka telah menembus formasi penyembunyian Chu Feng sekarang telah menghilang sepenuhnya. Faktanya, mereka bahkan tidak mampu menghentikan badak emas untuk melanjutkan serangannya. Pada saat ini, di bawah kendali Chu Feng, badak emas tiba di formasi penghalang adamantin. Lebih jauh, ia dengan keras mendorong tanduk besarnya ke dalam formasi penghalang adamantin. Bang, yang keras terdengar. Setelah itu, formasi penghalang adamantin tidak hanya mulai bergetar, bahkan langit dan bumi mulai bergetar. Banyak ahli yang hadir tidak dapat menahan kekuatan badak emas dan mulai kehilangan keseimbangan, bergoyang di udara. Namun, ini baru permulaan. Setelah dorongan tanduk awalnya, badak emas melepaskan serangkaian serangan seperti badai. Tanduknya yang luar biasa mulai membombardir formasi penghalang adamantin Chenmu. Sialan, dalam situasi seperti ini, Chenmu mulai mengerutkan keningnya. Kegelisahan memenuhi wajahnya. Dia akhirnya menyadari betapa seriusnya situasi yang dia hadapi. Pembentukan badak emas yang didirikan Chu Feng sangat melampaui imajinasinya. Jika ini terus berlanjut, bahkan formasi adamantin bariernya tidak akan dapat mempertahankan pertahanannya. Jangan berpikir bahwa kamu akan dapat memecah formasi ini. Hari ini, aku, Chenmu, pasti akan menang. Petik 2. Dipenuhi dengan gelisah, Chenmu sebenarnya berteriak keras. Setelah itu, dia duduk bersila di tanah dan melepaskan kekuatan roh emasnya. Ketika kekuatan roh emasnya melonjak keluar dari tubuhnya, itu memasuki formasi penghalang adamantin. Chenmu telah memutuskan untuk keluar semua. Dengan Chenmu yang memberikan segalanya untuk memperkuat formasi adamantin barrier, formasi adamantin barrier benar-benar menjadi lebih gagah. Namun, sayangnya, serangan badak emas Chu Feng benar-benar terlalu ganas. Meskipun kekuatan formasi adamantin barrier telah meningkat, itu masih tidak dapat menahan serangan badak emas Chu Feng. Setelah serangkaian kekerasan, serangan terus-menerus, retakan tebal mulai muncul di formasi penghalang adamantin. Lebih jauh lagi, retakan-retakan itu bahkan dengan cepat mengembang dalam ukuran dan dengan cepat bertambah jumlahnya. Bagaimana mungkin, persis formasi seperti apa yang diatur oleh Chu Feng ini? Bagaimana mungkin ia mampu menghancurkan formasi penghalang adamantin? Melihat pemandangan ini, banyak orang dari World Spiritist Alliance merasa tidak percaya. Setelah semua, formasi penghalang adamantin adalah formasi roh yang telah berhasil bertahan melawan serangan gabungan dari banyak ahli tingkat kaisar setengah bela diri. Secara logis, bahkan jika badak emas Chu Feng kuat, itu masih tidak mungkin baginya untuk memecah formasi penghalang adamantin. Ledakan. Tepat pada saat ini, ledakan keras yang mengejutkan dari surga terdengar. Setelah ledakan keras itu, formasi penghalang adamantin yang sebelumnya mulia dan megah hancur berkeping-keping. Formasi adamantin barrier yang seharusnya kebal, tidak bisa dihancurkan dan ditembus sebenarnya benar-benar dihancurkan oleh badak emas Chu Feng. Pada saat yang sama bahwa formasi penghalang adamantin dihancurkan, Chenmu, yang telah memberikan segalanya untuk memperkuat formasi penghalang adamantin, juga menerima serangan balasan dan menderita luka-luka. Meskipun dia masih duduk bersila di tanah, dia sudah memuntahkan seteguk darah. Setelah seteguk darah itu, kulit Chenmu menjadi pucat pasi dan auranya menjadi sangat lemah. Meskipun dia tidak menerima serangan langsung dari Chu Feng, dia telah menerima cedera internal yang cukup kuat sebagai reaksi dari penghancuran formasi adamantin bariernya. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Kamu curang, kamu selingkuh, kami jelas bahwa kami harus bersaing dalam formasi defensif. Namun, sebenarnya apa-apaan ini? Bagaimana itu bisa dianggap sebagai formasi defensif? Ini jelas formasi ofensif. Chenmu menggeram marah. Meskipun dia telah menerima luka dalam, yang paling tidak bisa dia terima adalah kebenaran dari kekalahannya yang menghancurkan. Hah? Jadi ini orang yang peringkat ke-6 di daftar suksesi spiritual dunia? Ternyata kamu tidak lebih dari badut. Chu Feng tertawa dengan jijik pada kritik Chenmu dan membantahnya dengan ejekan. Bajingan sialan, siapa yang kamu sebut badut? Mendengar kata-kata itu, Chenmu sangat marah. Saat dia berbicara, dia benar-benar ingin menyerang Chu Feng. Roar. Namun, sebelum Chenmu bisa mendekati Chu Feng, badak emas dengan keras menginjak tanah. Storm menciptakan riak energi yang memaksa Chenmu kembali beberapa meter ke kerumunan. Pelanggaran adalah pertahanan terbaik. Selain itu, formasi pertahanan serangan badak aku tidak hanya mampu menyerang, tetapi juga dapat digunakan untuk bertahan. Jika kamu tetap tidak yakin, kamu dapat mencoba menyerang aku. Petik 2. Kamu bisa habis-habisan dalam seranganmu. Bahkan menggunakan kekuatan bela diri tidak masalah. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah bahwa kamu tidak akan bisa mengguncang formasi pertahanan serangan badak aku sedikit pun. Kata Chu Feng memprovokasi sambil melihat ke Chenmu yang telah terbentur ke kerumunan. Kamu, Pu. Kata-kata Chu Feng sangat marah Chenmu,
dan menyebabkan dia muntah seteguk darah. Chen Mu tahu betul seberapa kuat Chu Feng. Formasi benar-benar kuat. Pelanggaran dan pertahanan adalah keseluruhan yang tidak terpisahkan. Dengan seberapa ganas serangannya, kekuatan pertahanannya akan sama kuatnya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan bela diri, dengan kekuatan pertempurannya, kemungkinan besar tidak mungkin baginya untuk mengalahkan formasi Chu Feng. Diam. Pada saat ini ketika bahkan Chen Mu tidak dapat mengatakan apa-apa, puluhan ribu orang yang hadir memasuki keadaan sunyi senyap sekali lagi. Mereka menjadi terdiam. Itu akan menjadi satu hal jika mereka dikalahkan oleh Chu Feng dalam hal kekuatan pertempuran. Namun, pada saat ini, dalam pertandingan teknik roh dunia, mereka telah kalah dari Chu Feng lagi. Pada saat ini, banyak dari orang-orang dari World Spiritist Alliance merasa bahwa mereka telah kehilangan semua wajah dan semua perasaan superioritas dari Chu Feng. Sampah, benar-benar sampah. Aku telah mendidiknya selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Dia benar-benar menggunakan formasi penghalang adamantin aku dan kalah dari murid Gunung Qianwood. Reputasi terkenalku hancur oleh tangannya. Petik 2. Pada saat ini, Chen Sanyuan, yang terletak beberapa mil jauhnya dari keramaian, menggertakkan giginya karena marah dengan kulit pucat. Formasi adamantin barrier adalah satu hal yang membuatnya sangat terkenal. Namun, hari ini, itu telah dinajiskan oleh keturunannya ini. Chu Feng itu sangat kuat. Wajar jika Chen Mu kalah darinya, kata Zhao Qinghen. Apa yang kamu maksud dengan alami? Seorang murid dari World Spiritist Alliance kami telah dikalahkan oleh seorang murid dari Gunung Qianwood dalam hal teknik roh dunia, bagaimana itu bisa dilihat sebagai hal yang wajar? Kata Chen Sanyuan dengan marah. Haha, jangan marah. Aku tidak akan membiarkan bocah ini dari Gunung Qianwood menikmati pusat perhatian di aliansi spiritualis dunia kami, kata Zhao Qinghen dengan senyum berseri-seri. Yang terkandung di dalam matanya adalah kelicikan dan pandangan jauh ke dalam. Mungkinkah kamu sudah mendengar kata-kata itu? Chen Sanyuan tampaknya telah memikirkan sesuatu. Yakinlah, dia sudah tiba. Saat Zhao Qinghen mengatakan kata-kata itu, dia mengalihkan pandangannya yang tersenyum ke arah tempat Chu Feng dan yang lainnya berada.